Selamat datang di channel Dunia Coding. Kamu pasti udah sering memakai sebuah aplikasi gitu ya. Aplikasi itu terdiri dari sebuah kumpulan code yang saling terhubung satu sama lain. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih, gimana sih sebuah coding itu diciptakan pertama kali? Nah, akan kita bahas di video kali ini di Lord of Coding episode 1. Cikal bakal code atau coding itu ada pada tahun 1822. Ada mesin yang bernama Difference Engine yang diciptakan oleh Carl Babbage, seorang mahasiswa di University of Cambridge, Inggris. Nah, mesin ini tuh sangat sederhana sehingga hanya menghasilkan satu output saja. Mesin ini terus dikembangkan hingga mencapai versi keduanya di tahun 1832. Perjuangan Carl Babbage dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Henry Prevost yang membuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya dan dikirim ke berbagai institusi dunia. Karena penyebaran algoritma mesin Prevost ini, perkembangan tentang code itu semakin pesat. Tahun 1854, George Boole menemukan sistem logika yang disebut dengan logika Boolean. Nah, bagi kamu yang masuk jurusan IT, pasti nggak asing dengan nama ini. Logika ini sering dipakai di pemrograman juga sih. Logika ini menyatakan hubungan dari lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, logika ini terus berkembang sampai tahun 1935 ada seorang ilmuwan Jerman bernama Conradius membuat mesin kalkulator biner pertama yang dinamai dengan Z1. The first moves toward changing the meaning of the word computer took place here in Berlin in the early 1930s. A young engineering student, Konrad Zuse, took the first steps toward building a computer. He had a limited objective at first. It was simply to avoid hard work. Lalu tahun 1939 ia dipanggil oleh militer karena saat itu terjadi Perang Dunia Kedua untuk membuat mesin bernama Z2, Z3, dan Z4. Pada pengembangan Z4, ia merasa bahwa bahasa mesinnya terlalu rumit. Hingga akhirnya ia meneliti dan terciptalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plain Calculus. Bahasa ini menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Pada tahun 1949, John Mauchly membuat bahasa bernama Shortcode. Bahasa ini merupakan bahasa pertama untuk komputer elektronik di dunia. Program ini dinilai terlalu lama karena harus ditranslasikan ke bahasa mesin setiap kali dijalankan. Jadi kurang efektif nih shortcode ini. Karena itulah, Eli Glennie dari University of Manchester mengembangkan bahasa autocode pada tahun 1950-an. Bahasa ini menggunakan compiler yang mengonversi bahasa ke bahasa mesin secara otomatis. Bahasa ini digunakan pada komputer Mark I di University of Manchester. Nah, perkembangan selang 2 tahun setelah itu, John Babbage membuat bahasa yang lebih praktis lagi untuk IBM 704 atau disebut dengan Fortran. Bagi yang belajar tentang sejarah komputer pasti tidak asing dengan nama ini. The first of these may be that the principal which we wish to start would be $24. To make it more convenient for reference to various statements or instructions, we would probably have statement numbers. Thus, the principal would be statement number 1. Tahun 1959 terciptalah bahasa pemrograman COBOL yang digunakan pada mainframe dan komputer mini. Perkembangan semakin pesat setelah munculnya bahasa C yang diciptakan oleh Dennis Ritchie dan Brian Kernighan yang digunakan pada mesin DEC PDP-11. Nah, bahasa C ini menjadi bahasa dasar hingga munculnya bahasa-bahasa baru seperti C++, Java, C#, dan lain-lain. Sampai sekarang, bahasa pemrograman akan terus berevolusi untuk semakin mudah dimengerti dan digunakan. Yang awalnya bahasa mesin, bahasa biner, 1 dan 0, sampai sekarang mendekati bahasa manusia gitu ya. Nah, itu tadi kita membahas tentang asal mula coding. Tapi siapa sih yang menjadi penulis coding pertama di dunia, yang ngetik coding pertama kali di dunia, yang menjadi programmer pertama kali di dunia? Apakah dia seorang wanita seperti kebanyakan artikel-artikel di website dan video-video di YouTube? Tunggu kelanjutannya pada episode kedua, siapakah programmer pertama di dunia, siapakah si nomor 1 itu? Tunggu di episode selanjutnya, dan sampai jumpa.